Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu persatu kegelapan pergi dan berganti dengan cahaya. Perlahan-lahan kesesatan Allah taala rubah dengan petunjuk. Perlahan-lahan kepuasan ketika itu Allah taala rubah dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan mudah Nabi buat usaha. Bukan mudah Nabi buat usaha. Nabi pergi pagi pulang petang. Menghadapi bermacam-macam kesusahan dan penderitaan, caci maki, bahkan ancaman bunuh daripada orang-orang kafir yang ketika itu belum menerima agama ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khadijatul Kubra terus hari demi hari siap mengorbankan kehormatannya, kemuliaannya dan seluruh harta bendanya untuk bantu perjuangan Nabi. Ketika Nabi belum buat dakwah, Nabi belum ajak manusia kepada kebaikan, seluruh penduduk kota Mekah kata Nabi Al-Amin, Nabi orang yang sangat terpercaya, Nabi As-Siddiq, Nabi adalah orang yang bisa dipegang cakap, Nabi Al-Tayyib, Nabi adalah orang yang paling baik, Nabi Al-Tahir, Nabi adalah manusia yang suci. Tetapi ketika Nabi menjalankan kerja dakwah, satu persatu gelar-gelar itu mereka ganti. Nabi Majnun, Nabi gila, Nabi Al-Kadzab, Nabi sebagai pendusta, macam-macam tuan-tuan yang mulia. Nabi As-Sahirun Kadzab, Nabi adalah ahli sihir yang nyata dan pendusta besar. Na'udzubillah. Begitulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari Nabi buat usaha dakwah. Pergi pagi dengan pakaian putih yang bersih, pulang petang hari rambut dah berdebu, baju dah kotor, kotoran penuh dengan kotoran unta, kotoran kambing. Bahkan tak jarang tubuh Nabi yang putih kadang-kadang berlumuran darah ketika pulang petang hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang sering sekali Nabi ini harus pulang terlambat daripada rumah karena sibuk nak ajak manusia kepada kebaikan, mau selamatkan manusia daripada huru hara mahsyar. Nabi mau manusia ini selamat, umat Nabi ini selamat daripada huru hara akhirat. Sehingga sering Nabi terlambat pulang. Ketika pulang istri dah tertidur, diketuk pintu sekali dua kali tak dibuka, maka Nabi buka serban tidur di depan rumah. Udara sejuk, badai padang pasir ini sering mengamuk, tapi Nabi duduk di luar, tertidur di luar. Pagi menjelang subuh Khadijah bangun, barulah tahu bahwa istri suami dah tidur di luar. Dibangunkan, bukan Khadijah minta maaf, Nabi SAW minta maaf. Maafkan aku Khadijah, aku tak mau mengganggu nyenyak tidurmu tadi malam, aku tak mau mengganggu mimpi indahmu tadi malam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penuh pengorbanan. Seluruh harta kekayaan Khadijah diserahkan kepada suaminya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangkan agama ini. Terus 2/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, ketika Khadijah hendak wafat, tuan-tuan yang mulia, tak ada pakaian, tidak ada kafan yang digunakan untuk menutupi Khadijah, jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan, di antaranya dengan kulit kayu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada kerja dakwah. Ketika pulang masuk ke dalam rumah, biasa Khadijah menyambut, berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu."
Ketika itu Khadijah senang menyusukan Fatimah yang ketika itu masih bayi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu pengorbanan Nabi dan Khadijah untuk agama ini, untuk macam mana hari ini kita kenal Rabb, untuk macam mana hari ini kita kenal macam mana kita sholat, macam mana hari ini kita kenal Tuhan yang sebenarnya, kita kenal Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh harta kekayaan mereka telah menjadi habis. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, tetapi darah yang keluar yang masuk ke dalam mulut daripada Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW telah mengambil ini Fatimah dan diletakkan di tempat tidur. Gantilah Nabi SAW berbaring di pangkuan Khadijah. Maka Nabi SAW karena begitu lelah jumpa manusia dengan menghadapi caci maki dan fitnah manusia ketika itu, Nabi tertidur. Ketika itulah Khadijah dengan belayan kasih sayang membelai kepala Nabi SAW. Tak terasa air mata Khadijatul Kubra menetes di pipi Nabi SAW. Nabi pun terjaga. Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal wahai Khadijah bersuamikan aku Muhammad? Khadijatul Kubra kata, wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku punya kebangsawanan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya aku telah mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak memperolehi rakit pun ataupun jembatan, maka engkau galilah lubang-lubang kuburku, engkau galilah kuburku, engkau ambillah tulang belulangku, engkau jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, untuk jumpa manusia. Ingatkan mereka kepada kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang Nabi yang agung, seorang istri yang agung, suami istri berpelukan sambil menangis memikirkan agama ini. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama tersebar. Hari ini kita kenal Allah bukan dengan mudah, jemaah yang mulia. Agama sampai dalam kehidupan agama. Agama sampai ke kampung kita. Agama masuk ke dalam rumah-rumah kita. Agama sampai ke dalam hati-hati kita, jemaah yang mulia. Bukan dibawa oleh burung, bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air sungai yang mengalir, bukan, jemaah yang mulia, tapi dibawa oleh pengorbanan Nabi dan para sahabat. Dibawa oleh pengorbanan para janda sahabat. Dibawa oleh pengorbanan yatim-yatim para sahabat, jemaah yang mulia. Ulama beritahu hari ini kita senang-senang amal agama di atas penderitaan dan jeritan janda-janda dan yatim para sahabat. Hari ini kita kadang-kadang senang amalkan agama di atas penderitaan Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah hari ini kita tidak hargai pengorbanan mereka, apa yang harus kita jawab di hadapan Allah? Kalaulah kita jumpa Allah, apa yang akan kita jawab di hadapan Nabi kalau kita jumpa dengan Nabi? Apa yang akan kita jawab kalau kita jumpa dengan Abu Bakar yang telah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk agama? Apalah yang akan kita jawab, wahai ibu-ibu yang mulia, kalau ibu-ibu jumpa dengan sahabiah-sahabiah yang telah mengorbankan suami-suami mereka syahid di jalan Allah? Apa yang akan kita jawab sekiranya kita jumpa dengan anak-anak yatim para sahabat, sedangkan mereka telah mereka menggerakkan, telah mengorbankan ayah-ayah mereka untuk perjuangkan agama ini? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama ini sangat berhajat kepada pengorbanan, jemaah yang mulia. Agama tidak akan tersebar dengan tulis-tulisan, agama pun tidak akan tersebar dengan cakap,
Agama tidak akan pernah wujud dalam kehidupan kita tanpa kita mengorbankan diri kita, jemaah. Sudah menjadi syarat. Agama akan wujud melalui pengorbanan, jemaah yang mulia. Hidayah akan datang dalam diri kita melalui pengorbanan. Agama akan tersebar. Hidayah akan tersebar ke ujung-ujung dunia, jemaah yang mulia, melalui pengorbanan. Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah telah mengorbankan seluruh harta kekayaan untuk tegakkan agama. Seluruh harta kekayaan beliau, jemaah yang mulia, beliau korbankan untuk agama. Macam mana terbentuk jamaah-jamaah bergerak di seluruh alam? Orang-orang pergi kerja, dia jumpai, dia tanya, berapa gaji kamu kerja? 7 rupiah. Maka dia kata, bolehlah Tuan menemani saya, duduk di sini, dengarkan ta'lim saya, temani saya solat berjamaah, saya akan beri Tuan 10 rupiah. Terus begini dia buat sehingga habis seluruh harta kekayaannya. Tapi tak satu jamaah dakwah pun bisa digerakkan. Belum lagi mendapatkan satu jamaah pun untuk digerakkan, untuk sebarkan agama ketika itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanah yang luas dah habis, harta benda yang banyak dah habis, harta rumah yang ditinggalkan, harta tempat mereka tinggal pun telah mereka gadaikan. Tapi belum lagi terbentuk satu jemaah dakwah untuk sebarkan agama. Maulana Ilyas rahimahullah telah pulang masuk ke dalam rumah, terpandang kepada sebuah cincin kecil di jari istrinya. Ketika Maulana Ilyas terpandang kepada cincin di jari istrinya, mata istri pun terpandang kepada mata suami dia. Maka dia kata, wahai Maulana, wahai suamiku, kita dah tak punya apa-apa lagi, cuma ini yang sekarang ada sama kita. Kau gunakanlah ini untuk agama, wahai Maulana. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan cincin istri Maulana Ilyas inilah dia telah korbankan dan dia telah berikan kepada untuk agama, sehingga ketika itu terbentuk jamaah pertama kali 3 hari. Dan Maulana Ilyas menghadap ke langit, dia kata, insya-Allah dunia akan berubah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini pun kita kenal usaha agama atas pengorbanan orang-orang terdahulu, atas pengorbanan Nabi dan para sahabat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hendak yakin hanya dan hanya dengan agama, hanya dan hanya dengan usaha atas agama, agama akan datang dalam diri kita, dan kita akan memperoleh kemuliaan, kita akan memperoleh keselamatan, dan kita akan memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Kasih sayang masih ada di alam ini, tuan-tuan yang mulia, apabila usaha agama masih dijalankan. Apalagi apabila usaha agama telah terhenti, maka manusia ini akan menjadi puas kembali. Kasih sayang tidak akan kita pernah temukan. Jangankan kita dengan orang lain, dengan anak kandung sendiri pun kadang-kadang tidak ada suasana kasih sayang. Akan lahir anak-anak durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Yang menyakitkan lagi, akan lahir anak-anak durhaka kepada ayah mak dia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita sering dengar mak lagi sembahyang, datang anak dari belakang bakar mak hidup-hidup. Pasal minta satu permintaan mak tak bisa tunaikan. Pasal apa, jemaah yang mulia? Agama tak lagi wujud dalam kehidupan kita. Usaha agama telah lama ditinggalkan oleh umat ini. Tempat-tempat yang dulu hidup suasana agama hari ini telah berubah menjadi suasana kesyirikan, suasana zulumat, suasana kegelapan. Bid'ah khurafat ada di mana-mana. Pasal apa? Usaha atas agama telah ditinggalkan oleh umat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, macam mana boleh agama ini wujud dalam kehidupan kita? Hanya dengan satu cara, semua kita saling bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong. Kita korbankan segala apa yang ada dalam diri kita. Diri kita, harta kita, masa kita, kekayaan kita, harta benda kita, kemuliaan kita untuk tegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman baik laki maupun perempuan adalah penolong di antara mereka satu dengan yang lainnya. Mereka mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Usaha mengajak manusia kepada kebaikan adalah usaha laki-laki dan wanita. Bukan hanya usaha laki-laki saja.